San, balik lagi bersama aku Nevertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Animewe. Nah, di konten kali ini aku mau ngebahas tentang kenaikan nilai bounty para kru bajak laut topi jerami, termasuk sang kapten tercinta, yaitu Mugiwara Luffy. Iya, karena seperti yang kita tahu guys, pertempuran di negeri Wano sepertinya akan menjadi bukti janji Oda Sensei kepada para fans One Piece. Oda Sensei pernah menyebutkan bahwa arc Wano ini akan menjadi arc paling heboh, paling epik dan paling besar di sepanjang cerita One Piece. Setidaknya untuk saat ini ya guys. Oh iya, Oda juga mengatakan bahwa pertempuran puncak di arc ini akan membuat pertempuran di Marineford terasa begitu kecil. Tetapi yang jelas kekalahan Yonko, Kaido, dan Big Mom oleh aliansi bajak laut topi jerami semakin membuktikan kekuatan bajak laut topi jerami memang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Itu sebabnya kemungkinan besar nilai bounty mereka pun akan naik guys. Nah, lalu kira-kira berapa ya kenaikan nilai bounty yang akan didapatkan oleh kelompok bajak laut topi jerami? Yuk, nggak usah basa-basi lagi, tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Oke, kita mulai dari kru paling baru ya. Yang pertama yaitu Jinbe. Nah, salah satu mantan Shichibukai yaitu Jinbe sudah dapat dipastikan ya guys, kalau Jinbe sudah resmi bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami. Oh iya guys, tujuan Jinbe sendiri bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami sebenarnya ingin mewujudkan mimpi dari mantan kaptennya yaitu Fisher Tiger. Jinbe ingin untuk mengakhiri permusuhan antara manusia dengan manusia ikan. Selain itu yang jelas, Jinbe juga ingin mewujudkan keinginan Luffy untuk menjadi seorang raja bajak laut. Ya, meskipun pada awalnya Jinbe mungkin hanya ingin membayar hutang yang dia buat dulu kepada Ace sebelum dia tewas. Namun pada akhirnya dia sadar bahwa Luffy bukanlah sosok biasa. Nah, kesetiaan Luffy kepada Jinbe pun mulai terlihat ketika Jinbe mendonorkan darahnya kepada Luffy. Selain itu, Jinbe juga membuktikan mampu mengalahkan salah satu topi ropo yaitu Wushu dalam pertempuran di negeri Wano. Nah, Jinbe sendiri memiliki nilai bounty 438 juta berry. Dan juga menurut aku guys, kemenangan aliansi bajak laut topi jerami akan membuat nilai bounty Jinbe naik ke angka 700 sampai 800 juta berry. Yuk, kita lanjut lagi ya. Yang kedua ada Brook. Iya, salah satu nakama yang menurut aku paling unik di kelompok bajak laut topi jerami ini pertama kali muncul dan bergabung dengan Luffy saat di arc Thriller Bark. Oh iya, meskipun di arc Wano, Brook tidak mendapatkan musuh yang cukup kuat untuk bertarung satu melawan satu, namun perannya membantu Nico Robin untuk mengalahkan bawahan Black Maria bisa menjadi kunci penting. Robin memang melawan Black Maria dan kabur dari agen CP0 yang ketika itu akan menangkap Robin guys. Nah, saat ini, Brook sendiri memiliki nilai bounty 83 juta berry dan kemungkinan besar akan naik sekitar 200 juta berry menjadi 283 juta berry. Atau mungkin bisa menyentuh angka sampai 300 juta berry guys. Di urutan ketiga ada Franky. Wah, menurut aku sih Franky tampil super banget di pertempuran Onigashima. Dan dia cukup banyak membantu aliansi Luffy untuk bisa menang loh guys. Bahkan sebelumnya, Franky mampu membuat Big Mom marah setelah dia melindas wajah Big Mom bersama-sama dengan Brook. Nggak cuma itu aja guys, Franky juga unjuk gigi ketika dia bertarung melawan salah satu topi ropo yaitu Sasaki. Bahkan Sasaki saja sampai kerepotan ketika melawan Franky. Padahal kita semua tahu Sasaki adalah pengguna kekuatan buah iblis Ancient Zoan. Jelas, kekuatan fisik dan stamina dari buah iblis Ancient Zoan emang gak perlu diragukan lagi guys. Namun, Sasaki justru harus menerima kekalahannya melawan Franky. Nah, kekalahan Sasaki kemungkinan besar akan membuat nilai bounty Franky naik cukup drastis, yaitu yang awalnya 94 juta berry, akan naik sekitar 500 juta berry menjadi 594 juta berry. Atau mungkin bisa menyentuh angka 600 juta berry guys. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Berikutnya ada Nico Robin. Kalau ngomongin Nico Robin, sebenarnya menurut aku sih ini menjadi sesuatu hal yang lucu sih guys. Bukan soal kekuatan atau karakternya, melainkan nilai bounty yang dia miliki.
Nah, kita semua tahu setelah Artwork Kick Island, nilai bounty Robin sendiri saat ini hanya 130 juta berry. Sebuah angka yang menurut aku cukup kecil. Sebenarnya, jika melihat siapa sebenarnya sosok Robin dan perannya di dunia One Piece. Padahal di Arch Wano, pemerintah dunia jelas-jelas mengincar Nico Robin, karena seperti yang kita tahu guys, Robin satu-satunya orang yang tersisa saat ini yang bisa membaca tulisan kuno Poneglyph. Dengan kata lain, Robin adalah kunci utama untuk menemukan harta karun One Piece dan pulau terakhir yaitu Laut Pale. Namun yang jelas kemenangannya atas Black Maria di pertempuran negeri Wano semakin membuktikan kelasnya guys. Robin benar-benar menjadi anak iblis yang siap untuk menghancurkan pemerintah dunia. Dan satu hal lagi, menurut aku pemerintah dunia tampaknya tidak bisa meremehkan Robin hanya dengan memberi nilai bounty di bawah 200 juta berry. Tetapi pemerintah dunia setidaknya memberikan nilai bounty di atas 500 juta berry setelah Arch Wano. Next, yang kelima ada Chopper. Salah satu kunci kemenangan aliansi bajak laut topi jerami melawan aliansi Yonko Kaido tak lepas dari peran sang dokter dari kelompok bajak laut topi jerami yaitu Chopper. Meskipun nilai buruannya kecil, yaitu hanya 100 berry saja, namun Chopper adalah sosok dokter yang sangat penting. Tanpa Chopper, mungkin Sanji sudah mati kehilangan darah saat di Fishman Island, atau para samurai dan kelompok bajak laut Kaido lainnya sudah mati akibat terkena virus yang ditembakkan oleh Queen. Selain itu, kemampuan medis yang dimiliki oleh Chopper bahkan sempat membuat Queen terkejut. Nah, nilai bounty Chopper mungkin akan meningkat ke angka 10 juta berry. Selanjutnya yang keenam ada Sanji. Salah satu trio monster di kelompok bajak laut topi jerami ini, menurut aku di sepanjang pertempuran negeri Wano, Sanji telah banyak mendapatkan momen epic guys. Dan bisa dibilang juga, Arch Wano justru menjadi arc di mana Sanji mendapatkan peningkatan kekuatan. Contohnya saja ketika Sanji berhasil membangkitkan kekuatan dahsyat yang ada dalam dirinya setelah Sanji mengaktifkan Right Switch miliknya. Di mana efek dari hal tersebut adalah Sanji mampu bertarung melawan Queen. Bahkan pertarungan antara Sanji melawan Queen menjadi salah satu pertarungan yang cukup mendapatkan perhatian dari para fans One Piece. Oh iya, walaupun Queen sendiri merupakan sosok terkuat nomor 2 di kelompok bajak laut Kaido, namun dengan perkembangan yang sudah dialami oleh Sanji sekarang, seharusnya nilai bounty Sanji akan naik drastis. Bisa jadi nilai bounty Sanji akan menyentuh angka 800 juta berry yang sebelumnya hanya 330 juta berry guys. Oke guys, berikutnya ada penembak jitu di kelompok bajak laut topi jerami yaitu Usopp. Iya, walaupun Usopp tidak terlalu mendapatkan sorotan di Arch Wano kali ini, namun setidaknya kita sudah melihat bagaimana keberanian Usopp untuk ikut bertarung melawan bajak laut Kaido yang memang berisikan pasukan yang sangat kuat guys. Nah, Usopp sendiri awalnya mendapatkan jatah melawan Page One dan ulti bersama dengan Nami, namun sebuah keberuntungan datang kepada mereka di saat yang tepat. Big Mom yang ketika itu marah karena melihat Otama akan diserang oleh Page One, kemudian langsung menghajar Page One hingga tidak sadarkan diri. Nah, meskipun kekalahan Page One murni bukan karena Usopp, tetapi perannya berusaha menyelamatkan Okiku dan Kinemon patut diacungin jempol guys. Oh iya, kemenangan aliansi bajak laut topi jerami juga jelas akan membuat nilai bounty Usopp akan naik. Yang awalnya 200 juta berry akan menjadi 320 juta berry. Atau kejadian di Arc Dressrosa akan terulang kembali, di mana nilai bounty Usopp naik drastis ketika menjadi pahlawan bagi penduduk Dressrosa. Bakalan gila sih kalau sampai 1 miliar berry. Yuk lanjut lagi yang ke-8 ada Nami. Sama seperti halnya Usopp guys, Nami telah membuktikan bahwa dirinya memang pantas menemani Luffy untuk menjadi seorang raja bajak laut. Nah, di pertempuran negeri Wano, Nami mendapatkan jatah melawan ulti, yaitu salah satu topi rope yang memiliki kemampuan buah iblis Ensun Zone. Namun berkat kembalinya Zeus kepada Nami, Nami mampu mengalahkan ulti hanya dengan 2 kali serangan saja guys. Jelas hal ini akan membuat nilai bounty Nami naik drastis. Apalagi jika kita melihat nilai bounty ulti yang mencapai 400 juta berry
ada kemungkinan besar nilai bounty Nami akan melebihi ulti, yaitu mencapai 500 juta berry. Selanjutnya ada calon pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece, yaitu Roronoa Zoro. Wah, menurut aku sih, Zoro benar-benar tampil sangat epik di pertempuran negeri Wano. Hal ini juga tak lepas dari peningkatan kekuatan yang diberikan oleh Oda Sensei kepada Zoro, guys. Ya, Zoro mendapatkan salah satu pedang peninggalan Oden, yaitu pedang Enma. Nah, jika kita melihat kisah masa lalu Oden saat bertarung melawan Kaido, pedang Enma ini merupakan salah satu pedang yang mampu untuk melukai Kaido, dan hal ini pun telah dibuktikan kembali oleh Zoro ketika menyerang Kaido dengan mode iblis Azura miliknya. Namun meskipun begitu, Zoro belum bisa mengalahkan Kaido dan Zoro harus berhadapan dengan salah satu All-Star terkuat, yaitu King. Pertarungan Zoro melawan King pun terjadi sangat alot sekali. Bahkan di awal-awal pertarungan mereka berdua, Zoro benar-benar dibuat tidak berdaya oleh King, apalagi pedang Enma selalu tiba-tiba membuat Zoro harus kehilangan konsentrasinya. Ya, karena Zoro ketika itu memang belum bisa sepenuhnya mengendalikan pedang Enma, guys. Namun usaha Zoro untuk bisa mengendalikan Enma akhirnya membuahkan hasil, dan dari sinilah Zoro berhasil mengalahkan King dengan tebasa 3 pedangnya. Kekalahan All-Star terkuat Kaido ini pun akan membuat nilai bounty Zoro naik drastis. Apalagi bounty King saja mencapai 1,3 miliar berry. Artinya, kemungkinan besar bounty Zoro sudah dapat dipastikan akan menyentuh angka 1 miliar berry. Oke guys, yang terakhir, ada sang kapten tercinta kita, Mugiwara Luffy. Seperti yang kita tahu, setelah Luffy mengacaukan daerah kekuasaan Yonko Big Mom di Whole Cake Island, nilai bounty Luffy naik drastis mencapai 1,5 miliar berry. Nah, dengan kekalahan Yonko Kaido di chapter 1050 kemarin, akan menjadi bukti nyata bahwa Luffy berhasil mengalahkan makhluk paling kuat di dunia One Piece. Dan bajak laut paling mahal, dengan nilai bounty mencapai angka 4 miliar berry. Dengan kata lain, pemerintah dunia benar-benar tidak bisa memandang sebelah mata, guys. Apalagi seperti yang pernah dikatakan oleh Kaido, bahwa pemenang dalam pertempuran ini akan selangkah lebih maju untuk mendapatkan harta karun One Piece. Artinya, jika pemerintah dunia ingin menghentikan Luffy, paling tidak pemerintah dunia memberikan nilai bounty di atas Yonko Kaido. Dan menurut aku sih, nilai bounty Luffy akan mencapai 4,5 miliar berry atau mungkin bisa menyentuh angka 5 miliar berry. Nah, jadi gimana nih menurut nakama semua? Apakah kenaikan bounty yang diterima oleh Luffy dan para anggota bajak lautnya sudah pantas mereka dapatkan? Atau jika kalian punya pendapat lain mengenai hal ini, tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu Mimin Vivi menemani kalian semua, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!